Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba membagikan pengalaman saya juga ya yang sempat kena modus kehabisan bensin ya, motor kehabisan bensin. Jadi pada satu ketika saya sebenarnya udah sempat banyak lihat ya postingan-postingan tentang hati-hati modus-modus motor yang pura-pura kehabisan bensin ya. Nah, juga udah sering lah saya baca-baca tentang hal modus-modus seperti itu ya. Tapi pada satu ketika saya juga mengalaminya, juga saya sempat kena ya. Jadi satu ketika saya sedang makan, waktu itu makan di sebuah tempat makan pinggir jalan lah. Makan pinggir jalan sudah selesai makan, saya mau pulang ke rumah gitu. Ternyata di seberang itu saya menemukan ada seorang ibu-ibu ya dan seorang anak kecil. Nah, seorang ibu-ibu dan anak kecil ini sedang dorong motor. Motornya didorong, terus udah sempat saya lihat, saya balik lagi, saya samperin, terus saya tanya sama si ibunya itu ya. Saya tanya, "Ibu, kenapa motornya mati ya? Nggak bisa dinyalain atau kenapa?" Itu saya bilang. Mau saya stutin, saya dorongin, atau emang ini kenapa kalau habis bensin saya beliin bensin gitu. Ibu tunggu di sini nanti saya beliin bensin gitu, seperti itulah saya tawarkan. Saya tanya juga, "Ibu rumahnya di mana?" gitu kan. Nah, ibu itu menjawab dengan gugup ya, di sana gitu, tidak menunjukkan satu yang pasti. Dibilang di sana aja, terus saya bilang gini, "Ya udah Bu, kalau emang ini nanti ini habis bensin atau kenapa?" Saya tanya gitu. "Iya," gitu. "Ya udah Bu, saya beliin bensin," saya bilang gitu kan. Pas mau saya beliin bensin, terus dia bilang, "Nggak usah Pak, nggak usah beliin bensin, mohon maaf ya Pak, Bapak ada uang nggak?" Gitu. "Bawa uang nggak?" Gitu. "Saya mau minta Pak 10.000 aja," gitu. "Oh gitu Bu, bener nggak saya beliin bensin?" "Enggak Pak, nggak apa-apa," gitu. Sedangkan bilangnya kan kehabisan bensin gitu. Ya udah, padahal kan kalau saya lihat di pom mini itu bensin itu udah 12.000 ya. Terus kalau di eh, pom biasa emang 10.000 kan, tapi jauh jaraknya, saya tahu jarak ke pom bensin itu sangat jauh gitu. Kok mintanya 10.000 gitu. Ya udah, karena saya pikir ya udah nggak apa-apa, saya kasih aja 10.000. Saya kasih 10.000, saya balik arah, muter, terus sempat bilang ibu-ibunya, "Pak, terima kasih ya Pak," gitu, "semoga berkah, semoga rezekinya lancar segala macem lah." Beliau gitu mendoakan saya karena uang 10.000 itu saya sempat senang juga gitu. Sempat senang dan ngerasa ya alhamdulillah lah bisa ngebantu gitu. Pas saya mau pas saya mau balik arah, pas balik arah kan ibu-ibu itu ada di sebelah, sempat nyebrang ya, saya pas mau nyebrang lagi ternyata di depan itu pom mini. Saya lihat lah itu ada pom mini. Tahu gitu saya beliin aja gitu kan. Saya pikir, tapi ya udahlah, saya sempat mikir, kok nggak mau dibeliin bensin ya sedangkan kehabisan bensin. Udahlah, pikir saya nggak banyak curiga gitu. Walaupun sempat ada rasa kok lah itu di depan sebenarnya pom bensin gitu. Saya juga baru nggak pom mini. Tapi ibu itu nggak mau, malah minta uang. Ya udah, saya pas jalan saya sempat mikir gitu. Kenapa ya ibu itu nggak mau dibeliin bensin ya, padahal kehabisan bensin kan kesian juga anaknya gitu, pikir saya. Ya udah, dalam perjalanan itu juga saya sempat ya, karena ngedengar doa-doa yang tadi diucapkan, saya sempat mikir, kenapa ya orang-orang di situ kok di sekeliling itu pada cuek gitu melihat ibu-ibu dan anak kecil jalan itu, apa, motor digotong dan jalan gitu kan, kayak mereka seolah-olah nggak peduli gitu. Saya sempat mikir, ih, kok bisa pada seperti itu ya gitu. Saya sempat ngerasa bangga sama diri saya dan juga sempat ngerasa, ih, kenapa sih pada kayak begitu gitu. Seperti nggak peduli gitu pas segala macam. Nah, singkat cerita
pada beberapa selang ada kurang lebih semingguan lah atau berapa minggu saya kurang tahu pastinya, yang pasti saya lewat jalur itu lagi cuman dari arah yang berbeda gitu. Dari arah yang berbeda, kebetulan juga saya sedang makan juga tapi di situasi yang berbeda di sebelah ujungnya gitu. Ya misalnya kalau yang tadinya saya ketemu di barat nih, sekarang saya di timur saya makannya. Udah selesai makan, saya ngeliat ibu-ibu itu lagi sama anak kecil dorong motor yang uh, seperti yang pertama awal seperti itu gitu. Cuman dari arah yang berbeda. Nah, saya pada saat itu sempat mikir, "Lah, ini si ibu ini lagi kok dorong lagi?" Saya pikir gitu. Wah, jangan-jangan sebenarnya saya telah berburuk sangka pada orang-orang yang memang pada saat itu uh, tidak memperdulikan ibu ini ya gitu. Saya sempat berburuk sangka kok banyak orang-orang nggak peduli. Mungkin pada saat itu saya yang mungkin baru beberapa kali lewat jalur situ sehingga tidak hafal gitu dengan modus-modus seperti ini gitu. Saya ingat banget si ibu-ibunya dan anak-anaknya itu saya ingat banget gitu. Emang dengan orang yang sama gitu. Ternyata emang saya salah sangka. Saya salah sangka bahwa uh, orang-orang yang lewat sekitar situ nggak peduli, padahal saya sendiri terkena modus seperti itu gitu. Saya ngehnya ya itu ketika ibu-ibu dan anak itu juga dorong motor lagi dari arah yang berbeda gitu. Ya secara logikanya ya nggak mungkin lah gitu, maksudnya itu motor kalau emang terus mogok-mogok ya kenapa dia harus dipakai lagi gitu kan, dengan situasi yang sama persis gitu. Ya yang membuat saya curiga kenapa dibilang dibeliin bensin nggak mau, terus saya bilang saya dorongin nggak mau, saya anterin sampai rumahnya saya setut nggak mau gitu, dan ditunjukin rumahnya di mana. Biasa kan kalau ada orang, ibu rumahnya di mana, oh itu di perumahan A gitu atau di perumahan B. Saya juga pernah kan mengalami situasi yang seperti ini. Saya tanya, orang tersebut menjelaskan posisi daripada rumahnya gitu. Atau misalnya mau ke bengkel, ayo saya setujuin ke bengkel, ini enggak kan gitu. Ya minta duit. Ya ternyata saya pikir-pikir lagi, ternyata bukan emang orang-orang di sekitar situ yang nggak peduli, tapi emang mungkin sayalah yang pada saat itu mungkin terkena daripada modus yang seperti itu gitu. Ya mungkin masukan aja buat kita semua ya, ketika menemukan hal seperti itu, mogok di jalan atau apa, ya mungkin hal yang terbaiknya adalah jangan pernah kita ketika orang tersebut meminta uang, jangan pernah kita memberikan uang tersebut walaupun 10.000 gitu. Karena yang saya baca di medsos itu hampir orang terkena 10.000, 15.000, nggak pernah minta duit besar, tapi banyak orang yang terkena gitu kalau dikumpulkan dengan nominal yang banyak orang kena gitu, nominalnya juga cukup besar ya gitu. Ya, jadi cukup berhati-hati, kita tawarkan dulu ketika emang habis bensin kita belikan bensin. Ketika emangnya perlu kita dorong sampai bengkel atau rumahnya ya kita bisa tawarkan stut. Namun ketika minta uang ya lebih baik jangan ya, karena kemungkinan juga itu modus yang emang sudah banyak beredar ya, juga di medsos di mana-mana udah banyak beredar. Cuman mungkin waktu itu saya bacanya kasusnya adalah bapak-bapak yang dorong motor yang menginformasikan bahwa itu kehabisan bensin. Nah ini ibu-ibu versinya beda. Itu yang sempat saya pikir, itu kan dulu bapak-bapak gitu kan di jalannya bukan jalan ini gitu. Ini ibu-ibu sama anak kecil gitu. Lebih membuat kita iba lagi gitu. Ya mungkin itu aja saran kita supaya tidak terkena modus-modus itu. Jangan pernah memberikan uang kecuali emang ketika misalnya emang motor itu rusak, kita bawa ke bengkel, ibu itu tidak punya uang, mungkin kita bisa berikan uang untuk melakukan perbaikan di bengkel tersebut dan kita kasih langsung ke tukang bengkelnya. Begitu aja teman-teman, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari modus-modus penipuan-penipuan dalam bentuk apapun. Tetap waspada, tetap semangat, dan tetap juga selalu berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.